Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan diskusi hukum ya, channel yang membahas tentang beberapa istilah hukum dan juga permasalahan hukum ya. Di video kali ini saya akan membahas tema terkait tentang penjelasan mengenai istilah tersangka, terdakwa, terpidana, terperiksa, dan terlapor ya. Ini jadi ada 5 istilah ini ya, biar kita paham, biar kita tidak salah mengartikan ya. Kita lihat penjelasannya. Di berita kadang sering mendapatkan istilah tentang kata-kata tersangka, terdakwa, terperiksa, dan terlapor, juga terpidana kadang. Namun jarang orang mengetahui apa yang arti dan penjelasan dari kata-kata tersebut. Di mana kata tersebut sering dihubungkan dengan permasalahan hukum, khususnya hukum pidana. Kita kalau berdasarkan hukum pidana, kita akan melihat pada dasar hukum. Ya, di dalam KUHP hanya menjelaskan 3, yaitu tersangka, terdakwa, dan terpidana. Seperti dijelaskan di pasal 1 KUHP ya. Kita mulai dari tersangka. Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan sebagai pelaku tindak pidana. Ini pasal 1 angka 14 KUHP ya. Jadi ini ada orang yang dipatut diduga sebagai pelaku tindak pidana, tersangka ini. Nah, tersangka ini ditetapkan oleh penyidik dalam proses penyidikan karena adanya bukti permulaan bahwa dialah yang diduga sebagai pelaku pidana. Ya, jadi itu dari proses penyidikan ya. Nah, tersangka yang tidak terima bisa mengajukan gugatan pra peradilan. Maka seseorang yang dia tidak mau menerima atas penetapan sebagai tersangka, dia bisa mengajukan gugatan pra peradilan. Ya mungkin dia merasa buktinya adalah tidak cukup begitu. Selanjutnya terdakwa. Apa itu terdakwa? Terdakwa adalah seorang yang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Jadi awalnya tersangka, selanjutnya dituntut, diperiksa di persidangan. Ini sebagai penjelasan pasal 1 angka 15 KUHP ya. Jadi di sini seorang tersangka, berkasnya sudah lengkap dan oleh penyidik dilimpahkan kepada penuntut umum. Maka status tersangka itu menjadi terdakwa dan selanjutnya dilanjutkan ke pelimpahan berkas dari penuntut umum ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Nah, inilah namanya terdakwa. Ya, jadi dia dituntut, diperiksa di sidang kan, itu namanya terdakwa. Misalkan terpidana. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini pasal 1 angka 32 KUHP. Nah, terpidana ini yang menjalani hukuman berada di lembaga pemasyarakatan atau lapas ya, bisa dikenal dengan narapidana ya, gitu. Jadi terpidana ini dia sudah putusan dia dinyatakan bersalah ya kan, bisa dipidana dan putusannya sudah bukan hukum tetap ya. Kalau masih belum tetap, dia adalah tahanan ya, masih tahanan namanya. Sekarang terperiksa dan terlapor. Istilah terperiksa dan terlapor ini tidak dijumpai dalam KUHP seperti yang saya sampaikan tadi ya, hanya dalam perkembangan aja ini. Terlapor adalah orang yang dilaporkan oleh seseorang kepada pihak yang berwajib, dalam ini polisi atau penyidik, dikarenakan dianggap melakukan satu tindak pidana. Jadi orang ini dianggap melakukan tindak pidana, benar atau tidak? Nah, itu nanti masih proses penyidikan namanya. Sedangkan terperiksa adalah orang yang dimintai keterangan oleh pihak penyidik atau kepolisian berkaitan dengan tindak pidana. Nah, awalnya mungkin dia orang ini terlapor, tapi ketika dia dipanggil ke kepolisian, akhirnya dia diperiksa. Disitulah akan menjadi dia terperiksa karena dia dimintai keterangan, diperiksa, dimintai keterangan. Nah, inilah akhirnya menjadi terperiksa. Terlapor bisa menjadi tersangka. Nah, apabila dalam proses penyidikan ada diketemukan bukti permulaan yang cukup, pihak terlapor ini bisa menjadi tersangka dan semua dari bukti tadi mengarah bahwa terlapor ini adalah pelakunya. Maka disinilah dia bisa menjadi tersangka. Nah, terperiksa dalam perkembangan pemeriksaan bisa saja menjadi saksi korban ataupun juga tersangka ya. Nah,
saya sampaikan tadi, saksi orang kan dipanggil ke kepolisian. Ternyata keterangan tidak ada hubungan dengan perkara, maka apa yang diperiksa dia tidak menjadi saksi, tapi ternyata ada kaitannya dengan perkara, dia mengetahui, ya, dia menjadi bisa saksi. Korban tentu orang yang melaporkan, awalnya diperiksa, sudah ketemu pelakunya, dia menjadi saksi korban. Nah, jadi orang yang terlapor tadi diperiksa, dari terlapor menjadi terperiksa, bukti cukup menjadi tersangka. Gitu. Nah, istilah terperiksa dan tersangka ini adalah bagian dari sikap kehati-hatian aparat untuk menentukan sikap terkait kedudukan seorang di dalam satu tindak pidana. Jadi dia ini adalah bagian sikap kehati-hatian. Saya sebutkan terperiksa atau terlapor. Nanti kalau sudah menyebutkan tersangka, nah ini ada konsekuensi hukum. Ya makanya dia sudah kita pakai terperiksa dan terlapor. Itulah ceritanya. Ya. Nah, mengapa terperiksa akan menjadi tersangka? Ya. Nah, karena terkadang penyidik memeriksa seseorang terlebih dahulu sebelum menetapkan sebagai tersangka. Sehingga pada saat sebelum dinyatakan sebagai tersangka digunakan istilah terperiksa. Karena yang bersangkutan pernah diperiksa oleh penyidik atau penyidik dan diminta keterangan, maka dia terperiksa. Bukti cukup menjadi tersangka. Begitulah kira-kira penjelasannya ya. Begitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saran, masukan, atau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab apa yang Anda tanyakan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.